Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai teknologi pengolahan minyak dan lemak pangan dengan pokok bahasan adalah produksi crude palm oil atau minyak sawit kasar. Saya adalah dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Nah, perlu kita ketahui bahwa sawit adalah salah satu jenis tanaman penghasil minyak yang banyak ditanam di Indonesia dan di Malaysia serta di negara-negara lain, dan saat ini produksi minyak sawit adalah yang terbesar di antara jenis minyak tanaman lainnya, melebihi minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai proses pengolahan minyak sawit atau dengan kata lain proses pengolahan CPO, yaitu minyak sawit kasar. Nah, ini adalah gambar secara grafik, gambar secara umum proses pengolahan CPO yang kita mulai dengan pemanenan, yaitu penanganan bahan baku dari kiri atas sampai akan menghasilkan minyak sawit dan menghasilkan inti sawit. Nah, pada gambar ini yang warna orange ini adalah proses produksi untuk menghasilkan CPO, sedangkan yang warna hijau adalah proses untuk memproduksi inti sawit. Kita ketahui pada industri pengolahan sawit, maka selain dia menghasilkan minyak sawit, juga dia menghasilkan inti sawit yang pada akhirnya akan diolah menjadi minyak inti sawit. Berikutnya adalah ini gambaran secara umum proses produksi CPO. Kita mulai dari proses penerimaan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses perebusan, kemudian proses tracing atau dilanjutkan dengan proses pelumatan, ekstraksi, dan akhirnya dilakukan proses klarifikasi. Jadi secara garis besar, proses produksi CPO itu dapat dibedakan. Pertama adalah proses perebusan atau sterilisasi, dilanjutkan dengan proses perontokan atau penebahan atau tracing, kemudian dilanjutkan dengan proses pelumatan atau digesting, dan setelah itu diikuti dengan proses pengepresan atau pressing. Dari hasil pengepresan akan didapatkan minyak yang kita sebut dengan CCPO atau crude palm oil, yang selanjutnya akan dilakukan proses pemurnian atau klarifikasi untuk menghasilkan crude palm oil atau CPO. Tahap pertama proses produksi CPO adalah setelah kita persiapan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses perebusan atau sterilisasi. Proses sterilisasi buah sawit merupakan bagian yang sangat penting pada produksi CPO, karena proses sterilisasi itu akan memiliki beberapa tujuan. Pertama adalah untuk menginaktifkan enzim. Ya. Kita ketahui bersama bahwa buah sawit itu banyak mengandung enzim lipase. Jadi saat buah sawit itu kita panen, maka tidak ada lagi yang melindungi buah sawit itu dari aktivitas enzim lipase. Maka begitu enzim lipase aktif, maka dia akan mendegradasi minyak sawit atau trigliserida menjadi asam lemak bebas yang pada akhirnya akan menurunkan mutu minyak sawit atau CPO yang dihasilkan. Oleh karena itu, tahap pertama proses pengolahan buah sawit adalah kita lakukan proses sterilisasi dengan tujuan untuk menginaktifkan enzim, sehingga sawit yang akan diproduksi akan mengandung kadar asam lemak bebas yang rendah. Tujuan berikutnya dari proses sterilisasi adalah untuk memudahkan proses perontokan buah sawit, yaitu merontokkan buah sawit dari tandannya. Kemudian untuk mengurangi kadar air buah sawit, sehingga nanti pada proses pemurniannya akan dapat mengurangi limbah cair yang dihasilkan. Tujuan berikutnya dari perebusan atau sterilisasi adalah untuk melunakkan mesokap, yaitu melunakkan bagian sabutnya atau bagian sabut, dan untuk menggembalkan lendir.
Pelunakan dan pengumbalan lendir akan membantu proses ekstraksi minyak atau memisahkan minyak dari ampasnya atau dari sabutnya. Tujuan berikut dari sterilisasi adalah mengkondisikan inti sawit. Kita ketahui bersama bahwa buah sawit mengandung biji atau inti sawit, di mana inti sawit tersebut adalah merupakan bahan baku untuk proses pengolahan berikutnya. Oleh karena itu, inti sawit harus kita jaga jangan sampai rusak. Nah, untuk menjaga supaya inti sawit tidak rusak, maka harus kita kondisikan inti sawitnya supaya dia siap untuk proses ekstraksi atau pengepresan, yaitu dengan cara kita panaskan buah sawitnya. Dan terakhir adalah perebusan bertujuan untuk memudahkan melepaskan inti sawit dari cangkangnya. Nah, itu tujuan. Jadi ada 6 tujuan utama proses sterilisasi. Dan sekali lagi, proses sterilisasi adalah merupakan bagian yang sangat penting pada produksi atau pada proses produksi CPO. Proses ekstraksi atau sterilisasi, proses sterilisasi yang dilakukan itu pada umumnya dilakukan dalam waktu 85 sampai 90 menit ya, dengan suhu sekitar antara 140 sampai 140 derajat Celcius. Saat ini proses sterilisasi TBS atau tandan buah sawit itu adalah dilakukan dengan metode 3 puncak tekanan. Yang dimaksud dengan 3 puncak tekanan adalah bahwa pada proses sterilisasi, maka pertama-tama buah sawit itu dipanaskan sampai tekanannya hingga 2,3 kg per cm persegi. Setelah mencapai tekanan itu, kemudian tekanan diturunkan kembali ke kondisi suhu tekanan atmosfer. Nah, setelah tercapai tekanan atmosfer, kemudian dipanaskan kembali hingga tekanan di dalam sterilizer itu bisa mencapai 2,5 kg per cm persegi. Setelah tekanan kedua tercapai, selanjutnya tekanan diturunkan kembali hingga ke tekanan atmosfer. Nah, berikutnya kemudian dilakukan pemanasan kembali sehingga tercapailah tekanan yang ketiga, yaitu tekanan puncak 3, di mana tekanannya sampai dengan 3 kg per cm persegi. Setelah tekanan 3 kg per cm persegi tercapai, kemudian ditahan dengan beberapa saat, selanjutnya proses sterilisasi dihentikan, yaitu dengan menurunkan tekanan di dalam sterilizer kembali ke 1 atmosfer. Itu dikatakan dengan sterilisasi 3 puncak. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram seperti ini, kita lihat bahwa pertama tekanannya dinaikkan dari tekanan 1 atmosfer atau zero absolut menjadi 2,3, lanjut diturunkan kembali seperti awal, kemudian dinaikkan kembali sampai 2,5. Setelah sampai ke puncak diturunkan kembali dan kemudian dinaikkan kembali sampai 2,8 sampai 3 kg per cm persegi, dan itu tekanan puncak yang 3 itu ditahan sampai kira-kira sekitar 60 menit, baru setelah itu diturunkan kembali dan proses sterilisasinya selesai. Kita lihat gambarnya seperti ini. Sebelah kiri atas itu adalah tandan buah sawit atau tandan buah segar yang sudah dimasukkan ke dalam lori dan siap untuk disterilisasi. Nah, kita lihat itu adalah tabung-tabung sterilisasi. Proses sterilisasi ada dua macam, yaitu jenis sterilisasi horizontal, berarti tabungnya adalah disusun secara horizontal. Ini biasanya dilakukan terhadap pabrik yang masih memiliki lahan yang cukup luas, sehingga proses sterilisasi bisa dilakukan yang secara horizontal. Ini memerlukan metodenya lebih sederhana, ya. Tapi kalau lokasi atau areal pabriknya tidak cukup luas, maka ada metode sterilisasi yang kedua disebut dengan vertical sterilizer atau vertical sterilisasi. Vertikal itu berarti sterilizernya disusun secara vertikal. Tujuannya apa? Untuk mengurangi areal pabrik yang digunakan. Setelah proses sterilisasi, maka selanjutnya dilakukan proses perontokan, yaitu memisahkan buah sawit dari tandannya, dari tandan sawit.
Proses perontokan sangat diperlukan karena nanti yang akan kita proses berikutnya adalah buah sawitnya. Tandanya akan kita pisahkan. Prinsip dari perontokan adalah kita mencoba memutar-mutar tandan buah sawit atau tandan buah segar pada kecepatan 21 hingga 24 putaran per menit dalam satu silinder. Nah, pada saat kita tekan-tekan kita putar, maka tandan buah segar yang sudah selesai disterilisasi itu tampak akan seperti dibanting-banting dan dibuang, sehingga pada akhirnya buah sawitnya akan rontok dan akan terpisah dari tandan buah sawitnya menjadi tandan kosong. Nah, ini gambarnya seperti ini prosesnya. Yang sebelah kiri ini adalah gambar proses jadi TBS yang sudah selesai disterilisasi, maka lori hasil dari sterilisasi kemudian diangkat oleh kren dan isinya ditumpahkan ke dalam feedernya untuk tracer atau untuk perontokan. Di belakang saya atas itu adalah stasiun perontokan. Nah, silinder tempat untuk merontokkan tandan buah sawit atau tandan buah segar yang setelah disterilisasi adalah tampak seperti di belakang saya ini. Nah, ini adalah gambar untuk proses pemisahan buah sawit dari tandannya. Setelah proses perontokan selesai, selanjutnya buah sawit yang sudah lunak karena proses sterilisasi, selanjutnya dikirimkan ke stasiun pelumatan atau digesting. Tujuan dari proses pelumatan adalah untuk membuat buah sawit menjadi seperti bubur, ya, yaitu dimasukkan dalam satu silinder dan diaduk-aduk seperti modelnya seperti blender. Jadi dia diaduk dengan tujuan untuk memecahkan sel-sel buah sawit sehingga akan memudahkan dalam proses ekstraksi untuk mengeluarkan minyak dari sabutnya atau dari buah sawit. Pengadukan yang dilakukan di dalam digester itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 menit, yang dalam waktu bersamaan juga maka di dalam pelumatan atau digester itu ditambahkan air, ya, atau ditambahkan uap panas yang suhunya sampai 95 derajat Celcius. Tujuannya untuk menambah air dan memudahkan dalam proses pelumatan. Kira-kira seperti ini stasiun pelumatannya di gambar sebelah kiri atau sebelah kanan saya. Ini adalah digester di mana di dalamnya dilengkapi dengan blade yang berfungsi untuk menghancurkan dan melumatkan buah sawit. Nah, sedangkan gambar di belakang saya itu adalah stasiun digester. Kita lihat di situ ada 4 stasiun digester. Itu stasiun pelumatan yang di mana alat digester itu langsung terhubung dengan alat ekstraksi. Nah, selanjutnya setelah proses pelumatan selesai, maka bubur buah sawit langsung dikirim ke bagian pengepresan. Tujuan pengepresan adalah untuk mengeluarkan komponen-komponen yang dalam bentuk cair atau cairan. Cairan ini dapat berupa minyak, air, ataupun komponen pengotor lainnya. Jadi pada proses pengepresan memang tujuan utamanya adalah untuk mengeluarkan minyak, tetapi dalam waktu bersamaan juga akan terikut air dan komponen-komponen pengotor lain. Proses pengepresan buah sawit itu menggunakan double screw presser, yaitu ekstraktor yang menggunakan 2 jenis skru atau ulir, ya. Tekanannya antara 40 sampai 50 kg per derajat Celcius. Atau putarannya adalah 11 sampai 12 rpm. Pada proses pengepresan juga masih ditambahkan dengan uap panas. Itu uap panas dicampurkan ke dalam situ. Tujuannya untuk lebih mengencerkan bubur buah sawit sehingga dapat mempermudah proses ekstraksi atau pengepresan. Dan juga mencegah penyumbatan saluran-saluran untuk mengeluarkan minyak dari presernya. Hasil proses pengepresan adalah cairan yang mengandung sekitar 66% minyak, 24% air, dan sekitar 10% kotoran. Sedangkan minyak yang masih tertinggal adalah sekitar 8%. Nah, ini gambarnya seperti ini.
Kita lihat ini adalah screw press atau double screw press yang digunakan untuk mengepres buah sawit yang sudah dalam bentuk bubur. Yang selanjutnya akan dipisahkan komponen cairan dan ampasnya, termasuk juga inti sawit. Jadi pada hasil dari proses pengepresan akan kita dapatkan cairan yang berisi minyak ya, sebagian besar minyak, ada air dan ada kotoran. Ampasnya terdiri dari sabut dan cangkang atau inti sawit atau biji sawit. Yang selanjutnya cangkang dan inti sawit akan dipisahkan pada proses pengolahan berikutnya. Nah, di sini inilah stasiun digester dan pengepresan biasanya jadi satu ya. Jadi yang di sini ada tabung-tabung yang dari stainless steel itu berfungsi untuk pelumatan atau digester. Nah, sawit yang setelah dilumat selesai langsung masuk ke dalam presser atau screw press ya, yang berwarna kuning. Dari situ akan dihasilkan minyak dan komponen padat. Selanjutnya, setelah kita dapatkan minyak dari hasil ekstraksi atau pengepresan, atau kalau saya lebih tepatnya sebut adalah CCPO atau crude palm oil, maka CCPO selanjutnya memasuki proses pemurnian atau klarifikasi yang pada akhirnya untuk menghasilkan CPO. Proses pemurnian atau klarifikasi CCPO untuk menjadi CPO itu terdiri dari beberapa proses. Pertama adalah pemisahan pasir. Jadi stasiun pemisahan pasir bertujuan untuk memisahkan padatan dalam biasanya tanah dan pasir. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan atau menggunakan vibration screen. Setelah itu dilakukan proses pengendapan, continuous steeping plank, dilanjutkan dengan pemurnian dan pada akhirnya dilanjutkan dengan proses pengeringan, yaitu dengan menggunakan pengeringan vakum. Hasil dari proses ini maka akan kita dapatkan crude palm oil atau CPO. Nah, ini adalah gambar untuk stasiun proses pemurnian atau klarifikasi yang tadi disebutkan terdiri dari berbagai macam proses, ya, mulai dari pemisahan pasir sampai pada akhirnya dilakukan proses pengeringan vakum yang kita dapatkan CPO. Tahap pertama dari proses klarifikasi dari CCPO adalah disebut dengan proses pemisahan pasir atau sand trap tank. Pemisahan pasir berfungsi untuk mengendapkan dan mengeluarkan kotoran biasanya dalam bentuk pasir dari dalam minyak. Jadi prinsip kerja alat ini adalah berdasarkan dari gravitasi, menggunakan gaya gravitasi di mana endapan pasir dan tanah maka akan mengendap di bagian bawah. Ya, di bagian bawah akan mengendap, selanjutnya minyaknya di bagian atas akan dipompakan ke stasiun berikutnya. Pasirnya yang pada akhirnya nanti akan dikeluarkan, dipisahkan. Pasir atau tanah yang ada di dalam minyak harus segera dipisahkan dari minyak sawit, karena kalau tidak, pasir akan, atau kalau pasir itu masih terbawa oleh minyak, maka akan menyebabkan kerusakan pada stasiun-stasiun berikutnya. Terutama adalah stasiun di penyaringan atau pengayakan. Pasir akan menyebabkan ayakan akan cepat mudah rusak. Setelah minyak keluar dari stasiun pemisahan pasir, maka selanjutnya minyak sawit akan masuk ke stasiun vibration screen, yaitu stasiun yang berfungsi untuk memisahkan padatan dari minyaknya. Padatan di sini biasanya adalah berupa serat-serat yang terbawa pada saat proses ekstraksi atau pengepresan. Kita lihat gambar di sini. Jadi pada prinsipnya metodenya sederhana, yaitu dia hanya menggunakan ayakan yang digetarkan atau vibration screen. Jadi dengan ayakan yang digetarkan, maka kotoran akan tetap bertahan di dalam ayakan, sedangkan minyaknya akan turun ke bawah, dan selanjutnya minyaknya akan diproses berikutnya. Setelah dari proses penyaringan, maka minyak masuk ke stasiun pengendapan, atau alatnya disebut dengan continuous settling tank. Stasiun pengendapan berfungsi untuk memisahkan minyak dari komponen non-minyak. Ya. Apa saja yang komponen non-minyak itu adalah air dan selat. Proses pemisahannya didasarkan pada perbedaan berat jenis. Minyak akan selalu berada di bagian atas, sedangkan komponen non-minyak akan selalu berada di bagian bawah.
Nah, kemudian dengan cara bagaimana? Jadi minyak yang keluar dari proses penyaringan tadi masukkan dalam suatu tangki dengan suhu tetap dijaga supaya kondisinya tetap cair, maka minyak akan naik ke atas permukaan, sedangkan komponen non minyak akan selalu berada di bawah. Minyak akan kemudian masing-masing dipisahkan, ya. Minyak dipisahkan melalui metode skimming. Kalau pengendapan biasanya nanti akan ada saluran keluarnya. Kemudian minyak hasil dari proses pengendapan atau pemisahan. Nah, sebelum itu kita lihat dulu stasiunnya, kira-kira seperti ini diagramnya kita lihat. Ini adalah CST atau Continuous Settling Tank. Kita lihat di sini bahwa prinsipnya sekali lagi pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis, di mana komponen non minyak akan ada di bagian bawah, sedangkan minyak akan ada di bagian atas. Nah, minyak akan selalu yang bagian atas akan selalu diambil ya, diambil dengan saluran yang ada di atas dan sifatnya adalah continue. Selanjutnya, minyak hasil dari proses pengendapan yang kita dapatkan minyak yang sudah mulai bersih, yang mulai bebas dari kotoran, tetapi lebih untuk memastikan bahwa minyak yang dihasilkan itu menjadi masih bebas dari padatan, maka kita lakukan proses berikutnya yaitu proses pemurnian. Proses pemurnian ini dengan menggunakan alat centrifuge atau disebut dengan oil centrifuge. Yaitu oil centrifuge berfungsi untuk memisahkan minyak dari kotoran-kotoran lain, juga dari air ya, dengan menggunakan gaya sentrifugal seperti ini. Nah, dari sini nanti akan kita dapatkan bahwa minyak yang dihasilkan yaitu minyak yang bebas dari kotoran, atau dengan kata kadar kotorannya maksimal kotoran itu di sini termasuk air adalah 0,02%. Nah, biasanya minyak yang keluar dari proses pemurnian dengan metode sentrifugasi sudah bebas padatan, tetapi masih belum bebas dari air. Oleh karena itu, untuk memisahkan air pada proses berikutnya, maka kita lakukan proses pengeringan, yaitu pengeringan dengan menggunakan metode vakum. Di sini kita lihat stasiunnya. Jadi tahap akhir dari proses pengolahan CPO adalah pengeringan vakum. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan air yang masih ada di dalam minyak dengan metode vakum, sehingga metode vakum adalah dengan suhu lebih rendah, maka akan lebih banyak air yang bisa dikeluarkan. Pada akhir proses ini, maka kita dapatkan CPO dengan kadar air tidak lebih dari 0,15%. Nah, dari sini kemudian minyak masuk ke dalam tangki-tangki penyimpanan. Inilah proses air dari produksi CPO. Nah, ini adalah berikutnya adalah neraca massa untuk proses pengolahan dari buah sawit menjadi CPO. Kita lihat di sini. Ya, awalnya adalah dari tanaman sawit kita dapatkan tandan buah segar, itu komposisinya 100%. Melalui beberapa proses, maka dari tandan buah segar, maka akan kita dapatkan tandan kosongnya sekitar 21%, kemudian buah sawitnya sekitar 65%, dan berikutnya adalah kondensat, yaitu air. Itu air yang berasal dari tandan buah segar yang masuk dalam kondensat. Jadi sekali lagi, tandan kosong 21% dan buah sawit. Dari buah sawit itu akan diolah berikutnya, maka dari buah sawit kita dapatkan bijinya sekitar 11,9%, mesokatnya atau sabutnya yang mengandung CPO itu sekitar 53,3%. Dari biji selanjutnya akan didapatkan PKO sekitar 2,3% dan kernel atau intinya adalah sekitar 2,7%. Dan cangkang sekitar 6,4%. Kemudian dari mesokap, maka akan kita proses selanjutnya akan kita dapatkan CPO sekitar 24%, seratnya sekitar 14%, dan POME itu adalah palm oil meal effluent atau limbah cairnya itu sekitar 58%. Jadi sekali lagi dari mesokap kita dapatkan CPO 24%,
serat 14%, dan limbah cair sekitar 58%. Jadi secara umum dari 100 kg tandan buah segar, maka pada akhirnya kita akan dapatkan sekitar 24 kg CPO. Itu. Tetapi kita juga dapatkan produk-produk yang lain seperti cangkang, kernel, ya, cangkang, kernel, dan kernel juga kita olah menjadi PKO dan palm kernel meal. Nah, itu adalah proses pengolahan CPO. Untuk sementara kita sampaikan kuliah kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi kita di materi berikutnya adalah proses pemurnian CPO menjadi produk akhir. Oke, di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.